Coba bayangin, Anda itu penguasa paling kuat di negeri ini. Apapun yang Anda katakan, itu adalah hukum. Terus suatu hari, penasehat kepercayaan Anda malah menjual Anda jadi budak. Serius, ini bukan bercanda. Ini adalah kisah legendaris tentang gimana caranya seorang raja belajar soal kerendahan hati dengan cara yang paling brutal. Dan yah, otak dibalik semua ini siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Dia ini bukan sekadar penasehat istana biasa loh. Dia itu jenius, jago teka-teki, dan kadang-kadang, ya super nekat. Dia tipe orang yang berani natap mata raja dan bilang kalau rajanya salah, meskipun taruhannya nyawa. Nah, ini pertanyaan besarnya. Gimana caranya bikin orang yang punya segalanya ngerti rasanya nggak punya apa-apa? Gimana cara ngajarin empati ke seorang raja yang kerjaannya cuma di dalam istana? Abu Nawas punya jawabannya. Jawaban yang jujur aja gila, bahaya, dan sama sekali nggak kepikiran. Betul, Anda nggak salah dengar. Jawaban Abu Nawas, jual aja rajanya. Ini bukan kiasan loh ya, beneran. Jual sang raja yang agung itu di pasar budak. Kayak jual beli barang biasa, gila kan? Oke, kita masuk bagian pertama, rencana gila. Mari kita bedah bareng-bareng gimana ide yang benar-benar di luar nalar ini bisa terjadi. Ini bukan sekedar iseng, tapi sebuah operasi yang direncanakan dengan sangat teliti. Jadi gini, di satu sisi kita punya Raja Harun al-Rashid, orang paling berkuasa di Baghdad, terbiasa hidup mewah, dan sejujurnya nggak begitu sadar sama penderitaan rakyatnya. Nah, di sisi lain ada Abu Nawas, penasihatnya yang cerdas, yang ngelihat betul kesenjangan antara istana sama rakyat jelata. Ini adalah pertarungan antara kekuasaan dan kesadaran. Buat Abu Nawas, ini bukan soal pengkhianatan, ini lebih kayak intervensi ekstrim. Dia tahu betul, laporan dan angka-angka soal penderitaan rakyat nggak bakal ngena di hati raja. Raja harus merasakan sendiri putus asanya. Dia harus ngerasain sakitnya, hinanya. Ini misi berbahaya untuk memaksakan empati. Lanjut, bagian kedua, sang raja dijual. Rencananya udah matang, sekarang waktunya eksekusi. Disinilah kecerdikan Abu Nawas benar-benar diuji. Ini pengkhianatan yang sempurna, dieksekusi cuma dalam beberapa langkah simpel. Pertama, Abu Nawas ngerayu raja dengan janji petualangan rahasia. Terus, dia yakinin raja buat nyamar. Setelah dibawa ke hutan yang sepi, dari jauh, dia nunjuk raja ke seorang pedagang budak dan dengan santainya bilang, "Lihat orang itu budak saya, dan saya mau jual dia." Terus, berapa harga seorang penguasa absolut? Berapa nilai seorang pria yang nasib ribuan orang ada di tangannya? Ternyata cuma seharga beberapa keping emas. Dalam sekejap, kekuasaan, kekayaan, dan statusnya lenyap. Ditukar cuma dengan segenggam koin. Kita masuk bagian 3, pelajaran rendah hati yang brutal. Nah sekarang, Raja Harun al-Rashid menghadapi kenyataan baru yang mengerikan. Di sini, mahkotanya udah nggak lebih berharga dari debu di bawah kakinya. Bayangin deh, tangan yang biasanya megang tongkat kerajaan sekarang harus megang kapak. Otot yang nggak pernah kerja keras sekarang dipaksa kerja di bawah panas matahari. Tiap ayunan kapak yang kaku, tiap serpihan kayu yang meleset, jadi pengingat yang menyakitkan betapa jauhnya dia dari kehidupan lamanya. Dan di titik terendahnya itulah, pas keringat dan rasa putus asa bercampur jadi satu, kesadaran itu muncul. Oh, jadi gini rasanya. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar paham perjuangan rakyatnya sehari-hari cuma buat cari sesuap nasi. Pas dia coba berontak, pakai sisa-sisa wibawa yang dia punya, dia bukannya dituruti, tapi malah kena pukul. Pukulan itu bukan cuma sakit fisik loh, itu pukulan telak buat egonya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia nggak berdaya. Nggak ada pengawal, nggak ada kekuasaan. Cuma ada rasa sakit. Akhirnya dia udah nggak tahan lagi. Dengan sisa-sisa harga dirinya, dia teriak, "Hai Badui, aku ini rajamu, Sultan Harun al-Rashid." Dia nunjukin tanda kerajaannya, dan dalam sekejap, dunia seakan berhenti. Si pedagang langsung sujud ketakutan, permainan sudah berakhir. Bagian keempat, murka sang raja. Oke, pelajarannya mungkin udah didapat, tapi harga dari penghinaan ini terlalu tinggi. Sekarang rasa empati tadi berubah jadi amarah. Fokusnya bukan lagi penderitaan rakyat, tapi balas dendam. Begitu kembali duduk di singgasananya, pelajaran tentang empati tadi cepet banget lupanya. Yang tersisa cuma rasa malu yang membakar. Dia dipermalukan, dipukuli, diperlakukan kayak binatang.
Dan cuma ada satu nama di kepalanya. Satu orang yang harus bayar semua ini. Abu Nawas. Perintahnya singkat, brutal, dan gak bisa diganggu-gugat. Cari Abu Nawas. Semua orang di istana tahu artinya. Ini bukan penangkapan biasa. Ini perburuan yang ujungnya cuma satu. Tiang gantungan. Oke, bagian kelima. Pertahanan sempurna. Dengan bayangan Algojo di belakangnya, Abu Nawas harus ngeluarin trik terbaik dalam hidupnya. Kali ini bukan buat ngasih pelajaran, tapi buat nyelamatin nyawanya sendiri. Waktu sembunyi, istrinya yang ketakutan nanya, "Kenapa kamu lakuin ini?" Jawaban Abu Nawas sederhana tapi dalam banget. Supaya dia tahu, di negerinya ada jual beli budak. Dan jadi budak itu sengsara. Ini bukan tentang dia, ini tentang keadilan. Sadar udah nggak ada jalan keluar, Abu Nawas melakukan hal yang paling nggak terduga. Dia nggak kabur, dia nggak memohon, dia meninggal. Ya, dia menyebarkan berita kematiannya sendiri ke seluruh negeri, menyiapkan panggung buat babak terakhir yang paling cerdik. Istrinya yang lagi berduka kemudian menghadap raja. Dia nggak minta harta atau belas kasihan. Dia cuma nyampein permintaan terakhir Abu Nawas. Sebuah permohonan agar raja, di depan umum, secara resmi mengampuni semua dosa dan kesalahannya. Sebuah jebakan psikologis yang sempurna. Raja, yang mungkin ngerasa sedikit bersalah dan pengen kelihatan bijaksana, setuju. Di hadapan seluruh rakyat, dia dengan lantang mengumumkan, "Aku mengampuni semua dosa Abu Nawas." Dan tepat pada saat itu, dari dalam keranda sebuah suara menjawab, "Syukurlah." Abu Nawas bangkit dari kematiannya. Jebakannya berhasil. Skakmat, raja nggak mungkin narik kembali kata-katanya di depan umum kan? Abu Nawas nggak cuma dapat pengampunan, tapi dia juga mastiin pelajarannya nggak bakal pernah dilupain. Dia membuktikan kalau kadang akal itu lebih tajam dari pedang dan lebih kuat dari mahkota. Jadi apa kesimpulannya? Apakah Abu Nawas ini seorang pahlawan yang pakai cara ekstrim buat tujuan mulia? Atau dia seorang pengkhianat yang nekat mempertaruhkan segalanya cuma buat membuktikan sesuatu? Di mana sih batas antara ngasih pelajaran dan pembangkangan? Mungkin jawabannya tergantung dari sudut mana kita melihatnya.